Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Zaka Afrianto dengan NIM 111230287. Di sini saya akan presentasi karakteristik petrografi dan stratigrafi satuan batuan breksi vulkanik dan juga batu pasir tufaan formasi lingkung daerah Karangjowo dan sekitarnya, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Lanjut. Jadi dalam latar belakang sendiri, geologi itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari bumi, cara penyusunnya, secara pembentukannya, serta proses-proses yang membentuknya. Pemahaman mendalam terhadap karakteristik batuan penyusun suatu daerah menjadi kunci dalam menginterpretasikan secara geologi secara akurat. Dua pendekatan utama yang saling melengkapi dalam hal ini adalah analisis petrografi dan penyusunan stratigrafi. Daerah Karangjowo dan sekitarnya, Kecamatan Karangjowo, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, secara geografis termasuk ke dalam zona antiklinorium Bogor Serayu Utara Kendeng. Menurut Van Bommelen, berdasarkan hasil pemetaan geologi lapangan, daerah penelitian tersusun oleh batuan-batuan dari formasi lingkung yang terdiri atas satuan breksi vulkanik sebagai satuan yang tertua dan juga satuan breksi tufaan yang menjadi secara selaras serta endapan aluvial sebagai satuan termuda. Formasi lingkung sendiri merupakan formasi yang belum banyak dikaji secara rinci dan sisi petrografi dan stratigrafinya. Karakteristik internal kedua satuan tersebut meliputi komposisi mineral, tekstur batuan, serta hubungan stratigrafinya, dan masih memerlukan kajian mendalam. Oleh karena itu, penelitian itu dirancang untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan karakteristik petrografi terinci dan penyusunan stratigrafi yang terukur pada satuan breksi vulkanik dan batu pasir tufaan formasi lingkung di daerah Karangjowo dan sekitarnya. Lanjut ke dalam tujuan dan rumusan masalah. Tujuan dari penelitian itu yang pertama mengidentifikasi dan juga mendeskripsi karakteristik petrografi dari satuan batuan. Lalu yang kedua, menyusun kolom stratigrafi terukur yaitu MS, satuan breksi vulkanik dan juga batu pasir tufaan untuk merekonstruksi urutan pengendapan. Lalu yang ketiga, itu menentukan hubungan stratigrafi yaitu kontak litologi antara satuan breksi vulkanik dan juga batu pasir tufaan dalam posisi dalam kerangka formasi lingkung. Lalu ada yang keempat atau yang terakhir, menginterpretasikan hubungan pengendapan dan mekanisme pembentukan satu batuan tersebut berdasarkan data petrografi dan lapangan. Ada juga rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana karakteristik petrografi secara komposisi mineral, tekstur dan juga fabrik, serta satuan batuan vulkanik dan juga batu pasir tufaan dari formasi lingkung. Yang kedua, bagaimana urutan stratigrafi dan hubungan litologi antara satuan batuan berdasarkan data lapangan dan kolom stratigrafi terukur. Yang ketiga, bagaimana interpretasi lingkungan pengendapan dan mekanisme pembentukan kedua satuan batuan berdasarkan analisis petrografi dan pengamatan lapangan. Lalu yang keempat atau yang terakhir, yaitu bagaimana posisi dan peran formasi lingkung dalam kerangka stratigrafi regional Kepulauan Seribu bagian barat. Lanjut. Lalu untuk metode penelitian, jadi ruang lingkup metodologi penelitian itu difokuskan pada pengolahan data primer hasil pemetaan geologi, yaitu ada dua, yaitu yang pertama menggunakan metode pemetaan geologi lapangan dan analisis petrografi sayatan tipis atau dissection di bawah mikroskop polarisasi untuk mengidentifikasi komposisi mineralogi dan tekstur batuan. Lalu yang kedua, itu tidak menggunakan analisis geokimia X-ray atau SRF dan juga SRD atau X-ray diffraction dengan metode geofisika. Lalu untuk tahap analisis data, analisis laboratorium terhadap sampel batuan primer, yaitu pembuatan sayatan tipis dari sampel terpilih. Lalu pengamatan di bawah mikroskop polarisasi dengan pembesaran 4 kali hingga 40 kali. Lalu identifikasi dan deskripsi mineral, yaitu berupa kuarsa, feldspar, pyroxene, hornblende, mineral opak, dan juga ada tekstur dan juga fabrik batuan. Lalu ada point counting untuk menentukan komposisi moda mineral untuk mengetahui persebaran dari suatu mineralnya. Lalu klasifikasi batuan menggunakan diagram Folk 1974 untuk batu pasir dan juga diagram Lemaitre tahun 1999 untuk batuan vulkanik atau piroklastik. Lalu untuk tahap analisis dan interpretasi itu korelasi data petrografi dengan deskripsi lapangan. Lalu juga ada penyusunan kolom stratigrafi terukur berdasarkan data lapangan. Lalu ada interpretasi lingkungan pengendapan dan mekanisme pembentukan batuan. Dan untuk pengembaraan peta geologi daerah penelitian itu menggunakan skala 1:25.000. Untuk output penelitian, jadi hasil akhir yang komprehensif dari penelitian pemetaan dan analisis ini meliputi ada peta lintasan dan peta geologi lokal. Untuk
menyajikan jalur pengamatan lapangan serta batas sebaran lateral satuan batuan di daerah Karangjoho. Lalu ada log kolom stratigraphy terukur atau MS, yaitu untuk dokumen grafis berskala detail yang menggambarkan suksesi dari vertikal perlapisan batuan, ketebalan dan struktur sedimen dan kontak litologinya. Lalu dataset analisis petrografi dan foto mikrograf dengan tabel deskripsi penyusunan komponen petrografi yang divalidasi oleh dokumen foto penampakan mineral di bawah mikroskop polarisasi. Lalu juga ada model konstruksi geologi purba dengan diagram blok atau ilustrasi yang menjelaskan mekanisme pembentukan batuan dan lingkungan pengendapan dari formasi lingkung daerah penelitian. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.